lillah ala ni'amihi al-zahirah wal batinah qadiman wa hadithan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Hadirin wal hadirat ikhwatu iman rahimakumullah, sebagaimana telah kita maklumi bersama bahwasanya tauhid itu bermacam-macam. Ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, dan ada tauhid asma wa sifat. Tauhid rububiyah itu berarti kita meyakini bahwasanya Allah lah yang menciptakan alam semesta, Allah lah yang mengurus segala sesuatunya. Oleh karena itulah di awal-awal surah Al-Fatihah Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang mengurus alam semesta. Maka karena kita ini adalah makhluk Allah, makhluk ciptaan Allah, maka tugas kita tiada lain adalah bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena memang Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah Tuhan yang maha suci, Tuhan yang maha segala-galanya. Oleh karena itu di dalam Quran surah Al-A'la Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Sabbihisma rabbikal a'la. Anggaplah kesucian nama Tuhanmu yang maha tinggi. Hasan mengatakan, maksud dari isma rabbika yaitu nama Tuhanmu, dan wajhu rabbika maksudnya adalah muka Tuhanmu. Itu di kebanyakan tempat terpakai dengan makna Tuhanmu dan zat Tuhanmu. Jadi ketika ada ayat Quran mengatakan sabbihisma rabbika, disebutkannya itu isma rabbika atau wajha rabbika, maka apabila ada ayat-ayat Quran menggunakan lafaz seperti itu, maknanya adalah tiada lain zat Tuhanmu. Jadi sabbihisma rabbikal a'la, anggaplah kesucian namamu yang maha tinggi. Dalam artian hendaklah engkau percaya, mengaku bahwa Tuhanmu itu maha tinggi, maha suci, yang menjadikan sesuatu dan menyempurnakan kejadiannya ialah Tuhan yang telah menentukan kejadian sesuatu lalu menunjukkan jalan yang baik dan jalan yang jahat sebagai pilihannya. Nah, jadi sabbihisma rabbikal a'la, hendaklah engkau memahasucikan Tuhanmu yang maha tinggi. Selain kita diperintahkan untuk mengakui dan mempercayai bahwa Allah adalah Tuhan yang maha suci dari berbagai kekurangan, dan Allah itu Tuhan yang maha tinggi. Apa buktinya? Buktinya itu adalah alladzi khalaqa fasawa.
Dia yang telah menjadikan lalu menyempurnakan. Dalam artian Allah Tuhan yang maha suci, yang maha tinggi ini telah menjadikan kita dan telah menyempurnakan. Contohnya bagaimana? Hidung simpan di depan. Coba kalau hidung simpan di belakang, bisa nggak makan? Eta nu baso bade sakumaha raos nu ge anger eta mah nu kaangseut teh. Tidak akan bisa makan. Kenapa Allah simpan mata di depan tidak di atas? Kabayang mun di luhur kudu di papayu. Nah, maka secara fisik Allah sudah pasawa, sudah menyempurnakan. Jadi pertanyaannya, ada tidak manusia yang tidak sempurna? Semua manusia itu sempurna. Semua laki-laki ganteng, semua perempuan cantik. Jadi teu aya lalaki goreng patut, awewe goreng patut, nu aya masalah ngareneng eta unggul. So ngareneng jeung artis, mama kasepan mana bapak jeung ieu artis ieu rek jujur, sieun ngambeknya. Ari ngabohong, sieun dosa. Jadi sadayana oge lalaki mah kasep, sadayana awewe mah geulis nganu kajantenan masalah ngareneng wungkul. Nah, jadi semua oleh Allah diciptakan, baik manusia, baik alam semesta, itu Allah ciptakan itu bukan hanya sekedar menciptakan, tetapi pasawa Allah itu sudah sempurnakan. Makanya untuk memahami alam semesta ini berarti memang setidaknya kita harus punya gambaran planetarium teh kumaha. Nah, kenapa planet-planet ini mengitari matahari? Kenapa jarak matahari dengan bumi itu sedemikian jauhnya? Maka kalau digunakan pendekatan-pendekatan sains, maka bisa kita yakini Allah itu Tuhan yang maha segalanya. Dunia yang besar saja Allah ciptakan, apalagi manusia. Semua taat tunduk pada Allah. Kalau ada manusia satu saja yang kufur untuk Allah, tidak rugi. Alam semesta yang besar saja Allah ciptakan, apalagi manusia satu kufur, tidak ada apa-apanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan Allah yang butuh kita, tapi sebenarnya kitalah yang membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Tuhan yang maha suci, maha tinggi. Salah satu bukti yang nyata itu alladzi khalaqa fasawwa, yang telah menjadikan lalu menyempurnakan. Salah satu wujudnya itu kan pamikurang diraoskeun udara ayeuna-ayeuna rawasnya daerah dioge tuh seger. Nah, pantara aya mobil nu lalu lalang, motor KB sarieun ku korong Cina nya. korong Cina. Nah, bagaimana hikmah dari wabah corona itu? Ternyata lapisan ozon yang bolongnya itu besar sekarang tertutup dengan sendirinya dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah bukan ciptaan Allah yang tidak sempurna, tetapi terkadang kita ia selaku manusia yang terlalu jumawa, tidak mau memahasucikan Allah, tidak mau bertasbih. Apalagi sekarang kan hajian ditutup di Indonesia, di Mekah nama dibuka. Nah, apakah ada amalan yang bisa sebanding dengan amalan haji? Ada. Hadisnya sahih riwayat Bukhari, yaitu kita mengatakan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Siapa yang mengatakan itu dalam sehari semalam, maka pahalanya itu seperti haji, seperti orang yang melaksanakan ibadah haji. Ditambah lagi yaitu dengan yang terakhir kalau pada sholat apa? La ilaha
leloh dan selanjutnya, maka selain dapat pahala yang besar seperti halnya pahala ibadah haji, yang kedua adalah dosa kita diampuni. Maka beres sholat teh tong likum gajel. Assalamualaikum warahmatullahi beretak, maka dia sudah melewatkan fadilah amal yang luar biasa. Oleh karena itu, makanya rugi kalau beres sholat kita tidak bertasbih, bertahmid, bertakbir dan bertahlil kepada Allah, sebab pahalanya begitu luar biasa. Nah, oleh karena itu ibu bapak rahimakumullah, jadi bertasbih kepada Allah tiada lain dengan kita meyakini Allah yang maha tinggi menciptakan segala sesuatu, lalu Allah menyempurnakannya. Waladhi qaddara fahada, dan yang telah menentukan lalu menunjukkan. Setelah Allah menciptakan, lalu Allah itu menyempurnakan, lalu Allah subhanahu wa ta'ala telah menentukan kejadian sesuatu. Jadi tidak ada yang menimpa manusia, melainkan semuanya itu sudah ada dalam qada dan qadar dari Allah. Termasuk yang barusan dan masih kita rasakan hari ini apa, yaitu wabah corona itu, walaupun memang nanti dari tangan-tangan jahil manusia yang tidak bertanggung jawab asalnya, tapi itu semua sebenarnya tidak lepas dari qada dan qadar dari Allah. Makanya dalam hadis riwayat Abu Dawud dari sahabat Utsman bin Affan, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membaca di pagi hari Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim, dengan menyebut nama Allah yang tidak akan ada yang bisa memadorotkannya, baik di dunia, baik di bumi maupun di langit, sesuatu pun, dan Allah Tuhan yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Barang siapa yang membaca doa itu di pagi hari, Allah akan jaga dia sampai sore hari. Barang siapa yang membaca doa tersebut 3 kali di sore hari, maka Allah akan menjaga dia dari keburukan sampai pagi hari. Karena ini semuanya berasal dari Allah, kita hanya dituntut ikhtiar, ngalakonan ieu takdir, sisanya bagaimana? Serahkan kepada Allah. Bagaimana caranya? Yaitu dengan ikhtiar yang maksimal, sisanya pagi dan sore minimal membaca doa itu 3 kali masing-masing, maka Allah akan menjaga kita. Karena dari wujud doa itu kan Bismillahilladzi, dengan menyebut nama Allah yang la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama, yang dengan namanya itu tidak akan ada yang bisa memadorotkannya sesuatu pun, baik di langit maupun di bumi. Wa huwas sami'ul alim, dan Allah itu Tuhan yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Nah, oleh karena itu jaminannya adalah Allah akan menjaga dia dari berbagai macam keburukan. Atau kata Nabi SAW, dengan kita sering membaca, kalau keluar rumah itu membaca doa Bismillahirrahmanirrahim, Allah la haula wala quwata illa billah, dengan menyebut nama Allah, yaitu tawakaltu, aku bertawakal kepada Allah yang tidak ada daya dan tidak ada upaya kecuali dengan izin Allah. La haula dalam bahasa Arab, haula itu artinya kekuatan. Kuwata juga artinya kekuatan, tapi antara haula dengan kuwata itu terjadi perbedaan. Perbedaan yang jelasnya itu adalah la haula tidak ada kekuatan
yang bisa menghindarkan kita terhindar dari sesuatu yang buruk kecuali dengan izin Allah. Tidak ada kekuatan yang memudahkan kita melakukan kebaikan kalau kuatan kecuali dengan izin Allah. Oleh karena itulah maka setan berkata, bagaimana mungkin aku bisa membahayakan mereka padahal mereka sudah diberi petunjuk, sudah dicukupkan dan sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau kita memperbanyak doa Nabi Yunus alaihissalam, di mana doa Nabi Yunus itu adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maka dengan kita terus mengulang-ulang doa tersebut, apa yang akan terjadi? Kata Allah, fastajabna lahu wa najainahu, maka kami mengijabah doanya dan kami menyelamatkan Nabi Yunus alaihi salam. Oleh karenanya semua memang sudah ada garis takdir yang ditentukan. Namun takdir mana yang Allah tunjukkan untuk kita, Allah peruntukkan untuk kita, kita tidak tahu. Ikhtiarlah dan bertawakallah. Karena selain Allah sudah menentukan segala sesuatunya, tapi Allah juga pahada, Allah juga memberikan petunjuk. Makanya nanti ada ungkapan dalam Al-Quran, wahadainahun najdain. Dan kami berikan pada manusia itu dua jalan. Mau jalan kebaikan, mau jalan keburukan. Manusia ada di tengah-tengah, silakan pilih. Kalau mengambil jalan kebaikan, surga tempatnya. Kalau mengambil jalan keburukan, neraka berarti tempatnya. Oleh karena itulah makanya di sini Allah tegaskan walladzi qaddara fahada. Allah sudah menentukan dan Allah itu tidak akan zalim. Oleh karenanya ada satu ungkapan, bukan masalahnya yang besar, tapi mental kita sedang melemah. Karena di hadapan orang besar, masalah besar akan jadi kecil. Tapi di hadapan orang yang bermental kecil, masalah kecil bisa jadi besar. Semua memang sudah ditentukan Allah. Tapi bukan berarti manusia tidak ikhtiar, karena memang segala sesuatunya sudah ditentukan oleh Allah, namun kita tidak tahu takdir mana yang Allah sudah tetapkan. Oleh karena itu, pahada Allah Subhanahu wa taala itu lalu menunjukkan mana yang baik, mana yang buruk, manusia dipersilahkan untuk memilih. Waladzi akhrajal mar'a, dan yang telah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Siapa yang telah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan? Yaitulah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang maha tinggi, Tuhan yang maha suci. Di mana dengan turunnya hujan dari langit, maka tumbuh-tumbuhan itu tumbuh subur. Karena tumbuh-tumbuhan itu berbuah, manusia, hewan-hewan, semuanya bisa makan. Air pun mengalir. Coba saja air tidak mengalir, bagaimana? Tentunya kehidupan kita tersiksa. PDAM parem, listrik PLN parem, kapungur kantos kan sakalinya sadinten eta. Kumaha? Oh iya merenya zaman duhon teh cenah. Lain duhon eta mah PLN parem. Sampai kamari yang terakhir ketika Ramadan oleh panitia hari kiamat diumumkan tidak jadi kiamat tanggal 15 Ramadan. Masya Allah, panitia hari kiamat. Sekretariatnya di mana? Di Bandung. Nah, waladzi akhrajal mar'a, semuanya itu sudah Allah.
tentukan, Allah yang menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan agar manusia bisa hidup, agar makhluk-makhluk bisa hidup. Tapi pertanyaan, nah kejadian banjir, jumlah air itu tidak bertambah, tidak berkurang sejak penciptaan bumi itu. Tapi nah berbanjir, meje nak banjir. Da tadi naoge tempat cai di tempatan ku jelema. Nya wajar we lamun nu gaduhna datang deui ka dinya. Nah oleh karena itulah waladi akhrajal mar'akid, Allah memerintahkan kita untuk melihat tanah yang tadinya tandus, pohon-pohon yang tadinya kering, turun hujan, maka terlihatlah bermekaran begitu indah. Nah itu kan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah, Tuhan yang maha suci, Tuhan yang maha tinggi. Lalu kenapa kita masih belum bisa bertasbih kepada Allah? Makanya kata Nabi SAW, barang siapa yang membaca Subhanallah, Subhanallah wa bihamdi 100 kali, maka akan diampuni dosa-dosa dia walaupun seperti buih di lautan. Tepira Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah wa bihamdi, kengeng cenah ngotasbe entong. Kumaha lamun eta ku hitungan digital, Subhanallah wa bihamdi cekrek, Subhanallah wa bihamdi cekrek. Boleh tidak? Jangan, sudah pakai tangan saja. Kenapa pakai tangan seperti ini? Kan ini aya garis-garis, nah. Kenapa harus dengan tangan seperti ini? Agar nanti tangan ini bersaksi di hadapan Allah pernah oleh kita dipakai untuk memuji, bertasbih kepada Allah. Nah kengeng cenah upami tasbih ku tangan kiri kumaha pan ieu mah diangon kotor-kotor. Tidak boleh tasbih dengan tangan kiri. Ya. Coba Anda takbir sewaktu sholat gimana? Allahu Akbar, tidak boleh. Tidak sopan Anda. Masa takbir menghadap Allah dengan tangan yang suka digunakan pakai yang kotor-kotor? Kalau mau satu saja, Allahu Akbar. Ya kagok ngaco lah, baparangan ngaco. Apakah boleh tasbih dengan tangan kiri? Silakan, tidak jadi masalah. Ini kan garis-garis ini. Yang tidak boleh itu adalah bagaimana mengatakan subhanallah banyak disingkat. Urang pan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ASWB singkatan. Mata zikir subhanallah beres salat 2 menit 100 kali beres. Nah nu tadina subhanallah 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 subhanallahnya gancang atuh. Alhamdulillah 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 beres. Nya mejeuna gancang. Padahal seharusnya bagaimana? Tasbih coba resapi. Aina ketika Pak sore hari membaca subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, maka insya Allah beban hati itu akan sedikit berkurang walaupun isi dompet masih kosong. Yang penting beban hati itu berkurang. Kenapa? Senantiasa terpaut kepada Allah. Gusti dinten ieu teh tuangan saukur sangu beureum jeung bala-bala genep tuang. Tong seueur ngemut. Tuang nu ayat. Maka kenapa? Sebab dengan hal tersebut keberkahan akan ada. Jadi nah hate teh asa kumahanya? Hate teh asa teu pararugu ka di kieu salah kitu salah, ningali batur suudon we ka batur teh. Geus nganyuk deui cenah. Suudon ka batur teh. Nah bagaimana? Kurangi beban hati itu dengan apa? Salah satunya dengan bertasbih tadi. Karena bisa jadi hati terasa sumpek itu karena kita melakukan dosa yang kita belum sempat istighfar. Nah dengan subhanallah wa bihamdi ini sehari rutin Bu. Bade enjing-enjing mangga, bade sonten mangga. Hanya yang jelas insya Allah berjanji dosa-dosa kita akan diampuni, akan dibersihkan walaupun sebanyak buih di lautan. Nah oleh karena itu kita harus ingat waladi akhrajal mar'a,
Allah yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Nu tadina mati langsung tumbuh hidup indah. Yang tadinya warna kuning, maka karena ada air hujan, pohon itu tumbuh, daunnya itu yang hijau. Tapi bagaimana ketika itu berubahlah menguning dan akhirnya jatuh terbawa oleh angin. Seperti itulah kehidupan dunia. Makanya kata Nabi, inna dunya hulwatun khadiratun. Sesungguhnya dunia itu halwatun khadiratun. Dunia itu manis dan hijau. Tetapi sifat dunia ini hanya sementara. Seperti yang namanya tadi, pohon tumbuh subur, berbuah, daunnya hijau, kelamaan berubah warna, berguguran, terbawalah oleh angin. Makanya kata Allah, wadrib lahum matsalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas samai fa asbaha hashiman tadruhur riyah. Kata Allah Subhanahu wa taala, hai Muhammad, berikanlah kepada mereka perumpamaan dunia. Dunia itu seperti air yang turun dari langit. Maka tumbuh-tumbuhan itu subur. Tapi ketika sudah habis, asbaha hashiman tadruhur riyah. Pohon-pohon itu menguning dan ditiup oleh angin. Makanya tasbih itu, kalau sabaha itu artinya berenang. Sabaha diartikan bertasbih. Seperti orang yang berenang itu dari satu ujung ke ujung yang lain. Maka kita diperintahkan tasbih itu tiada lain adalah agar kita bisa, dalam artian berpikir itu bukan hanya sekedar duniawi, tapi pikiran kita bisa melintas sampai akhirat. Itulah hakikat tasbih yang sebenarnya. Semua yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Ubin atau tehel yang sedang diduduki oleh ibu itu bertasbih pada Allah. Naon buktosna bertasbih cicing eta tehel. Coba lamun teu tasbih rek calikan ku ibu lumpat tehelna ka dieu, lumpat ka ditu. Kenapa? Itu semua wujud tasbih. Tasbihnya baju ya dipakai. Tasbihnya bor dipakai nulis. Semuanya itu tasbih kepada Allah. Kalau manusia kubur pada Allah, keur Allah mah teu naon obakene nu tasbihna. Malaikat pun jumlahnya tidak terbatas. Oleh karena itulah Allah ingatkan, setelah Allah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dengan daun yang hijau segar, dengan buah yang segar, tapi kita harus ingat, baja'ala muqra'an ahwa, lalu menjadikan dia kering yang berubah warna. Oleh karena itu menunjukkan dunia itu seperti namanya. Dunia itu fana, dunia itu rusak, dan tidak akan ada yang abadi di dunia. Susah moal salilakna, senang moal salilakna, dalam artian akan silih berganti datang kepada manusia. Kenapa? Sebab Allah sudah tegaskan, walladzi qaddara fahada. Ketika keburukan yang menimpa kita, qaddara, Allah sudah takdirkan. Tapi Allah juga fahada, Allah tunjukkan bagaimana agar musibah, sesuatu yang buruk ini berujung surga. Maka Allah perintahkan as-sabru, sabar. Ketika kita ditakdirkan Allah mendapatkan kebaikan, bagaimana Allah tunjukkan agar kebaikan ini berbuah surga? Maka pasyakaro, maka dengan kita bersyukur. Oleh karenanya wajar
Dan sepatutnya lah kita bertasbih mengakui kemahasucian Allah, maha tinggi Allah. Tanpa Allah kita bukan siapa-siapa. Jadi bukan kita yang hebat, Allah saja sedang mudahkan urusan kita. Kalau Allah tidak berkehendak memudahkan, urusan mudah wae bakal hese. Contohna naon? Contohna nyaeta milarian kacamata. Di kamar tos dibudalkeun teu aya, di jamban ditinggal teu aya, kursi di ruang tamu dibuka teu aya. Di mana atunya? Eta cenah kacamata, air mah astagfirullahaladzim. Iya gini. Panas kamar di obrak-abrik, karena setengah bumi di obrak-abrik, si ngoreng kacamata di nutaran itu. Itulah ketika Allah sulitkan yang mudah, tak itu contohnya. Jadi bukan kita yang hebat, bukan kita yang kuat, Allah memudahkan urusan kita. Dan karena untuk Allah menyulitkan yang mudah untuk manusia sangat mudah. Tadi contohnya nu milarian kacamata teh tadi. Wah, hanas diteleponan anak injuna. Dia cenah mama leungit kacamata pangmeulikeun deui. Di kamar meureun henteu, terus diobrak-abrik teu aya. Di dapur teu aya. Di tempat pengajian terus ditaroskeun teu aya. Akhirnya Gusti astagfirullahaladzim. Ieu gini. Nah, seperti itulah. Jadi bertasbih kepada Allah harus kita jadikan sebagaimana kita bernafas. Oleh karena itu kan ketika melihat sesuatu yang begitu indah, sesuatu yang baik, kita dianjurkan untuk mengatakan subhanallah. Subhanaka ya maha suci engkau, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Aneh ya, setelah tasbih tapi nanti kesananya kenapa minta waqina azabannar? Hanya orang-orang yang senantiasa bertasbih, mereka akan mengingat Allah dan mereka tahu siksaan Allah itu maha pedih, maka mereka berdoa waqina azabannar, dan selamatkanlah kami dari siksaan api neraka. Baik ibu bapak rahimakumullah, barangkali ada yang mau ditanyakan dulu. Ini sekedar warming up saja. Setelah berapa bulan ya? Ada 2 bulan kita, hampir 4 bulan. Hampir 4 bulanan kita baru mulai mengaji lagi. Ini sekedar pemanasan saja. Semoga Allah tetap menjaga kita semua dari keburukan dan Allah berikan yang terbaik untuk kita. Baik, ada yang mau ditanyakan dulu, silahkan. Silahkan. Namanya ngaos piwarang narosnya. Silahkan, barangkali ada yang mau ditanyakan dulu. Ya, mangga. Tadi pas di awal kalimat sempurna, sudah dikasih contoh kepada fisik gitu. Salah satunya. Makna sempurna itu sendiri apa sih? Makna dari sempurna, maksudnya dari Allah menyempurnakan manusia itu dari segi apanya? Tadi ada ungkapan alladzi khalaqa fasawwa. Dialah yang telah menjadikan lalu menyempurnakan. Salah satu contohnya di sini tidak fokus kepada manusia, pokoknya semua makhluk yang Allah ciptakan, Allah bukan hanya menciptakan, tetapi Allah sudah menyempurnakan. Nah, lalu makna menyempurnakan itu apakah hanya terbatas fisik belaka, khususnya pada manusia? Tidak. Tetapi khalaqa, Allah sudah menciptakan pasawa dan Allah sudah sempurnakan. Tiada lain adalah Allah sudah berikan ukuran kepada setiap makhluk ciptaannya.
Maksudnya adalah tidak akan ada di antara makhluk-makhluk Allah yang tidak ada gunanya sama sekali. Kalau sesuatu bisa digunakan berarti menunjukkan sesuatu itu sempurna tidak? Sempurna. Hanya manusia memang, kita ambil contoh dari sekian banyak kepada manusia, bagaimana sempurnanya manusia itu? Ada orang tangannya satu, sempurna tidak? Kita ambil contoh, ada sahabat Nabi Ummi Maktum, kan beliau itu tunanetra. Pertanyaannya, sempurnakah dia? Secara fisik sempurna tidak? Secara fisik tidak. Tapi apa yang menyebabkan dia sempurna sampai Nabi angkat dia jadi khalifah? Hei Ummi Maktum, diamlah engkau di Madinah dan perintahlah orang-orang untuk tetap taat. Siapa yang jadi khalifah Rasul ketika itu pengganti Nabi? Ummi Maktum, seorang tunanetra. Lalu Nabi berangkat perang. Maka kesempurnaan manusia salah satunya itu bukan hanya sekedar fisik, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menyempurnakan manusia ruhaninya dengan apa? Dengan agama. Makanya nanti bukan ungkapannya fasawa, tapi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia lebih spesifik lagi oleh Allah. Dan sungguh telah kami ciptakan manusia itu dalam keadaan bentuk yang sebaik-baiknya. Ahsani taqwim apakah sekedar fisik? Tidak. Tapi manusia akan bisa menjadi fi ahsani taqwim ketika dia sempurnakan kemampuan bawaannya itu dengan apa? Dengan taat tunduk kepada agama. Barulah jadi manusia yang sempurna walaupun fisiknya jauh dari kata sempurna. Nah, jadi makna sempurna untuk manusia bukan terletak sekedar dari fisik saja. Hanya yang paling mudah untuk dilihat kesempurnaan manusia adalah dari bentuk fisik, mata di depan, kenapa susunannya seperti ini, itu sudah Allah sawwa, sudah Allah sempurnakan, tata letaknya tidak sembarangan. Itu barangkali salah satunya. Ada lagi, Ibu? Silakan. Tidak ada? Ya sudah, kalau tidak ada. Ya, barangkali Ibu Bapak rahimakumullah, sebagai pemanasan saja, tidak akan panjang lebar. Barangkali kita cukupkan saja dulu sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.